sibuk apa? Sekarang aktivitasnya kerja ya. Alhamdulillah mengajar di salah satu sekolah di Solo. Alhamdulillah menjadi pengajar ya. Sebelumnya mohon izin ya, Irna minta waktu ini sebentar untuk wawancara mengenai mata kuliah pendidikan karakter. Temanya itu tentang nasionalisme dan patriotisme. Langsung saja ya ke pertanyaannya Pak. Silakan. Menurut Bapak sendiri gitu, apa sih makna dari nasionalisme dan patriotisme? Nasionalisme dan patriotisme ya. Secara sederhananya kan yang namanya nasionalisme itu adalah sebuah pemahaman mencintai bangsanya dan negaranya, ya. Sedangkan patriotisme itu kan mempunyai dua makna, patriot dan isme. Jadi yang namanya patriotisme itu adalah mempunyai sifat kepahlawanan dan juga mempunyai jiwa kepahlawanan. Oh ya, jadi kalau nasionalisme itu lebih ke mencintainya gitu ya, Iya. mencintai negara dan bangsanya. Negara. Tapi kalau patriotisme itu sifat kita, Sifat dan juga mencintai negara itu Mencintai sendiri. negara. Terus berdasarkan makna yang Bapak ungkapkan gitu, contoh dari nasionalisme dan patriotisme itu seperti apa? Contohnya ya, sederhananya ya, kita menggunakan produk bangsa kita, tidak menggunakan produk luar negeri, itu salah satu contoh nasionalisme kita kan ya. Kemudian patuh dan taat terhadap aturan negara, itu nasionalisme juga. Kemudian yang namanya patriotisme kan banyak ya, keikutsertaan kita dalam upacara. Kalau masyarakat kan banyak ya, kalau misalkan Agustus-an, suka ikut upacara, ikut meramaikan, itu kan bentuk rasa patriotisme mereka terhadap negara. Berarti dari nilai nasionalisme dan patriotisme itu sendiri itu ada kesinambungan ya? Ada kesinambungan. Sebenarnya sama-sama merujuk ke bagaimana sih sikap dan perilaku kita mungkin ya sebagai sebagai warga negara ya dari sebuah bangsa tersebut gitu. Nah, menurut Bapak sendiri nih, Bapak kan sebagai seorang mahasiswa juga gitu ya. Bagaimana sih cara Bapak gitu mengimplementasikan nilai nasionalisme sebagai seorang mahasiswa? Sebagai seorang mahasiswa ya, tentunya kan kita banyak menggali ilmu pengetahuan ya, tentang nasionalisme, tentang kecintaan terhadap negara ya. Salah satu contohnya ya, implementasinya ketika kita ada pemilihan presiden ya, tentunya kita harus milih kan ya, bukan golput ya. Memilih itu kan adalah sebuah bentuk bagaimana kita harapan ke depan mempunyai pemimpin yang bagus, mempunyai pemimpin yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang ingin merubah negara Indonesia. Beda halnya seperti ada segelintir orang kan tidak memilih sama sekali kan. Berarti mereka tidak mendukung negara kita untuk berubah kan? Berarti aktif berperan gitu ya? Aktif berperan dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh negara gitu ya. Nah, itu berarti dari implementasi nilai nasionalisme ya. Nah, sekarang kalau misalkan dari implementasi nilai patriotisme itu sendiri seperti apa Pak sebagai seorang mahasiswa? Sebagai mahasiswa banyak sih ya, sebagai mahasiswa kita dituntut untuk kita untuk membangun negara ini. Kita belajar untuk beberapa tahun senantiasa nanti ke depan kita menjadi pemimpin ya, untuk bisa merubah minimal lingkungan kita gitu kan ya. Itu salah satu contohnya. Oke, sekali ya. Nah, boleh melenceng sedikit ya? Melenceng. Nah, berarti kan sedikit banyaknya gitu, nilai nasionalisme dan patriotisme itu kan sudah tertanam ya dalam diri Pak Kurniawan sendiri gitu.
dari dulu mungkin waktu sekolah gitu sampai sekarang menjadi seorang mahasiswa dan sekaligus menjadi sebagai seorang guru gitu ya. Nah, bagi Bapak sendiri gitu sebagai guru, bagaimana sih caranya Bapak untuk mendidik gitu peserta didik atau putra-putri Bapak gitu ya di sekolah untuk menanamkan nilai nasionalisme dan patriotisme itu? Yang namanya di sekolah kan udah ada bentuk kebiasaan ya. Udah bentuk kebiasaan yang namanya nasionalisme, patriotisme. Salah satu contohnya kita ikut upacara setiap hari Senin. Kemudian kita tahu pahlawan-pahlawan kita yang senantiasa yang pertama kali membangun negara ini dari belum penjajahan gitu ya. Terus kita memperkenalkan siapa sih presiden kita, siapa sih wakil presiden kita, kan minimal hal-hal sederhana itu kan yang menimbulkan iya ya kita punya presiden, iya ya kita punya wakil presiden. Kemudian dasar negara kita apa? Pancasila. Kemudian dikenalkan kepada mereka gitu. Ya minimal mereka tahu hal-hal sederhananya seperti itu. Oke, betul sekali ya gitu. Karena di sekolah tuh lebih identik ke pendidikan kewarganegaraan gitu ya. Jadi dari situ gitu kita bisa mengarahkan gitu. Tapi terlepas dari mata mata pelajaran gitu ya. Mata pelajaran PKN sendiri setiap guru gitu ya harus menstimulus gitu ya untuk peserta didik agar menanamkan nilai-nilai tersebut gitu ya. Nah, bagi Bapak seberapa penting sih nilai nasionalisme dan patriotisme itu ada gitu dalam kehidupan? Penting sekali ya tentunya. Supaya apa? Supaya kita tidak lagi dijajah oleh negara lain. Tentunya itu kan ya kita memiliki kecintaan terhadap negara, kita mau berkorban terhadap negara, yang ingin mengharumkan nama baik sebuah negara ya. Tentunya penting sekali karena supaya kita tidak lagi dijajah oleh negara lain, supaya kita tidak dibodohi oleh negara lain. Tentunya itu poin-poin. Oke, betul sekali ya. Terus kan kalau berkaitan dengan zaman sekarang ini globalisasi ya Pak ya, di mana akulturasi, asimilasi budaya masuk gitu ya tanpa batas ya. Iya betul. Jadi nilai-nilai kedua ini tuh yang harus tertanam gitu supaya kitanya tidak terbawa arus globalisasi itu ya. Lalu apakah lingkungan Bapak sendiri mendukung gitu untuk menanamkan nilai-nilai tersebut? Kalau di lingkungan memang ada keterbatasan ya. Dari mulai yang pertama tingkat pendidikan masyarakat itu rendah. Ya. Kemudian ilmu pengetahuannya juga sedikit rendah juga. Jadi tidak luas, hanya terbatas saja gitu. Jadi kadang kalau kita melihat masyarakat, kritisnya itu tidak ada landasannya gitu kan ya. Tidak ada landasannya. Misalkan ada isu ini, landasannya apa? Mereka hanya mengkritik saja ya gitu. Tapi tidak ada landasannya. Betul sekali. Karena pengaruh dari kecanggihan teknologi juga ya yang sekarang gitu. Memudahkan sebetulnya ya kita mendapatkan informasi, tapi dari segi pembatasan mungkin ya, pembatasan pemahaman kita dalam menerima informasi itu masih perlu diperluas lagi mungkin ya Pak ya. Pak, terima kasih untuk informasinya gitu. Untuk menutup nih Pak, ada nggak closing statement gitu atau pesan yang mau disampaikan entah itu kepada peserta didik Bapak, kepada rekan-rekan guru, umumnya sih buat seluruh masyarakat Indonesia. Oke. Ini khususnya ya, saya sebagai mahasiswa nih, kalau yang namanya masyarakat kan itu jelas banget kita uang hidupnya masuk mahasiswa kan. Ya, sebagai mahasiswa kita harus mempunyai kecerdasan ya, kecerdasan moral, intelektual, kemudian juga mempunyai kecakapan dan kearifan dalam bertindak gitu ya. Itu salah satu contohnya. Sehingga mahasiswa sebagai agen of change, social of control dan moral force juga mempunyai slogan gitu. Jadi bukan cuma hanya slogan. Kadang mahasiswa gini, ketika menerima informasi dari berita dari apapun, kadang mereka tidak tahu apa maksud dari berita tersebut kan gitu. Senantiasa kita harus lebih bijak lagi, harus lebih cari pengetahuan lagi. Apa sih maksudnya? Kenapa sih terjadi seperti ini gitu kan?
di negara kita ya senantiasa kita tidak langsung berstatement atau melakukan apa ya, istilahnya apa, apa ya bahasanya, mengambil kesimpulan sendiri gitu. Jadi kita harus senantiasa cerdas, senantiasa bagus lah dalam bercakap dan bersikap. Oh ya, wah berarti mungkin pada intinya gitu mahasiswa lebih kritis ya, lebih kritis terhadap isu-isu global gitu ya. Di samping kritis juga harus punya landasan itu yang terpenting. Kadang-kadang kita melihat mahasiswa demo, tapi mereka nggak tahu apa yang didemokan. Ya. Gitu. Mereka nggak tahu. Jadi nggak ikut-ikutan gitu ya, bahasa simpelnya gitu. Berarti lebih kritis dan nggak ikut-ikutan isu-isu yang sedang terjadi. Jadi harus lebih apa ya, lebih melek, tapi harus lebih terus masuk ke dalam. Harus dipahami dulu. Yang namanya menyuarakan suatu itu harus ya, tapi kita juga harus tahu gitu ya rasanya supaya kita nggak dijodohin dari semuanya. Terima kasih sekali ya untuk waktunya, sudah mau dan bersedia gitu untuk berbincang-bincang. Semoga di next kesempatan bisa ketemu lagi, tetap semangat menjadi pendidik bagi generasi bangsa di masa yang akan datang, tetap istiqomah ya pasti juga, dan semoga sehat selalu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tevia, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah Tevia, Ira mau izin ya mengganggu waktunya sebentar gitu untuk wawancara mata kuliah pendidikan karakter mengenai nilai nasionalisme dan patriotisme. Tapi sebelum lanjut ke pertanyaan, kita kenalan dulu ya Teh ya. Boleh. Perkenalkan, nama saya Fianita Afni Anjani. Saya merupakan mahasiswa semester 1 Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Wah, Masya Allah, pendidikan bahasa ya Teh. Iya. Nah, Teh langsung saja ya ke pertanyaannya. Yang pertama itu, menurut Tevia, apa makna dari nasionalisme dan patriotisme? Menurut saya, nasionalisme merupakan sebuah bentuk kecintaan seseorang terhadap bangsanya, tetapi juga tetap menghormati bangsa lainnya juga. Untuk patriotisme merupakan sebuah sikap rela berkorban untuk bangsanya. Jadi kalau nasionalisme itu lebih ke kecintaan kita ya terhadap bangsa dan negara gitu. Tapi kalau untuk patriotisme itu pembuktian mungkin ya dari cinta terhadap negara itu ya Teh ya. Tindakan. Ya. Nah, kalau dilihat dari maknanya yang seperti itu, contohnya apa Teh? Contoh dari nilai nasionalisme. Contoh nilai nasionalisme seperti menggunakan bahasa Indonesia yang baik, melestarikan budaya, mencintai produk asli dalam negeri. Nah, lalu kalau contoh dari nilai patriotisme itu seperti apa? Nilai patriotisme contohnya seperti mentaati segala peraturan yang ada, terus menciptakan kerukunan, dan kita berperilaku baik untuk dijadikan teladan untuk sekitar. Nah, kalau dilihat dari makna dan contohnya sendiri tuh, Tevia pasti gitu ya, sedikit banyaknya sudah mengimplementasikan nih nilai nasionalisme dan patriotisme. Nah, bagaimana cara Tevia mengimplementasikan nilai nasionalisme sebagai seorang mahasiswa? Seperti kita kan sebagai warga negara Indonesia dan juga sebagai mahasiswa, kita dapat menggunakan bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia dengan baik dan benar, dan juga ikut sama-sama menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Itu kan untuk nilai nasionalisme ya Teh.
kalau untuk nilai patriotisme sendiri implementasinya seperti apa? Implementasinya seperti kita belajar dengan baik agar nantinya dapat berprestasi sehingga bisa membawa nama baik dan mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan, ikut aktif dalam segala kegiatan kemahasiswaan. Wah, betul sekali ya. Karena memang sebagai peran kita itu kan tidak hanya sebagai warga negara ya, apalagi sebagai mahasiswa. Bagaimana caranya gitu untuk membuktikan nih kecintaan kita terhadap bangsa dan negara ya. Ya salah satunya yang bisa dilakukan yaitu kita melaksanakan pendidikan dengan baik sehingga kita bisa nih membawa nama baik Indonesia gitu ya. Tuh. Nah, apakah lingkungan Tevia sendiri gitu ya mendukung untuk menanamkan kedua nilai tersebut? Alhamdulillah sih udah mendukung ya. Kita sama-sama saling menjaga lingkungan sekitar, membersihkannya, dan apabila ada yang salah kita sama-sama mengingatkan juga dan bersikap baik terhadap sesama. Ya karena memang harus seperti itu gitu ya. Apa ya namanya, membiasakan gitu. Walaupun kondisinya mungkin sekarang masih dalam pandemi ya Teh ya, belum tatap muka gitu, belum offline. Masih terbatas ya. Tapi pasti gitu untuk dari segi penugasan juga mungkin di perkuliahan gitu ya mengharuskan kita untuk berbaur walaupun dengan jarak jauh gitu. Kita memanfaatkan teknologi yang ada ya. Sangatlah berkembang. Ya. Mari kita sama-sama jaga bangsa ini, kita tingkatkan jiwa nasionalisme dan patriotisme kita. Nah, betul teman-teman. Mari sama-sama membangun bangsa dan negara kita gitu. Untuk tetap hidup mempunyai kepribadian dan ciri khas bangsa di tengah arus globalisasi saat ini gitu ya. Semoga itu bisa menjadi penguat kita ya untuk tetap mempertahankan ciri khas karakter dan budaya bangsa kita. Tevia, terima kasih ya untuk waktunya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.